Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat ngaji Al-Qur'an yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ngaji Tuntas Channel. Di channel ini kita akan sama-sama belajar membaca Al-Qur'an dari dasar insyaallah hingga tuntas hingga lancar. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mengajar, baik ngajar bapak-bapak maupun ibu-ibu, saya sering menyampaikan bahwa ketika kita ingin bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan lancar, setidaknya ada 3 hal yang harus ditempuh. Ada 3 kemampuan yang harus bisa atau mampu dilaksanakan oleh orang yang ingin bisa membaca Al-Qur'an. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, atau sepertiga yang pertama, ialah mampu melafazkan, mampu mengucapkan makhorijul huruf hijaiyah dengan baik dan benar, disertai dengan tanda baca atau harokatnya. Adapun link video tentang latihan pengucapan makhorijul huruf hijaiyah dari huruf alif sampai huruf ya disertai dengan tajwidnya, itu sudah saya pernah upload di channel ini. Bagi yang ingin belajar silakan dilihat atau disaksikan di link yang sudah saya sertakan di link deskripsi di bawah ini. Adapun yang kedua atau sepertiga yang kedua ialah bacaan mad atau bacaan panjang yang ada di dalam Al-Qur'an. Bacaan panjang atau bacaan mad yang saya maksud di sini adalah bacaan panjang secara umum. Jadi tidak terfokus atau tidak terpaku kepada mad tabi'i saja atau mad asli, maupun tidak terpaku kepada mad far'i saja atau mad cabang yang jumlahnya ada 13. Jadi yang dibaca panjang ini masuk kepada bahasan sepertiga yang kedua ini. Adapun sepertiga yang ketiga atau sepertiga yang terakhir adalah hukum atau bahasan selain makhorijul huruf maupun selain bacaan mad atau bacaan panjang. Di sini termasuk juga nanti masuk adalah hukum nun sukun atau tanwin, hukum mim sukun, hukum gunnah dan sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari adalah sepertiga yang kedua, yaitu bacaan panjang atau bacaan mad yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan tentang mad. Perhatikan. Mad artinya panjang atau dibaca panjang, ya. Jadi setiap sesuatu atau bacaan panjang di dalam Al-Qur'an disebut dengan mad, ya. Secara umum, mad ini terbagi menjadi 2, ya, yaitu mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i atau mad cabang yang jumlahnya ada 13. Hanya saja pada pembahasan kali ini kita tidak akan memfokuskan diri membahas mad tabi'i atau mad asli saja, tidak juga fokus kepada mad far'i saja. Jadi yang kita bahas pada pembahasan kali ini adalah bacaan mad secara umum, baik itu nanti ketemu mad tabi'i maupun juga nanti ada mad far'i. Tapi bacaan di sini adalah bacaan panjang mad di sini adalah mad secara umum. Secara umum atau secara general, yang dibaca panjang atau mad di dalam Al-Qur'an ada 6 keadaan, ya. 6 keadaan itu apa aja? Yang pertama, fathah diikuti alif. Perhatikan di sini. Fathah diikuti alif. Ini fathah, ya. Diikuti alif sesudahnya. Maka dibaca panjang. Qala, ya. Fathah diikuti alif. Berikutnya yang kedua, kasrah diikuti ya sukun. Kasrah diikuti ya sukun. Qila, ya. Berikutnya yang ketiga, dhammah diikuti waw sukun. Ini dhammah. Ini waw sukun. Dhammah diikuti waw sukun.
dibaca panjang. Yaqulu, ya. Itu yang 3 pertama. Nah, ini 3 yang pertama ini merupakan mad tabi'i. Ketiganya adalah bacaan panjang dari mad tabi'i. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti sukun, dhamma diikuti sukun merupakan contoh dari mad tabi'i. Berikutnya 3 yang kedua, nomor 4 sampai nomor 6, fathah nomor 4, fathah tegak. Ya. Ini fathah tegak. Dibaca panjang. Amana. Toha, ya. Nah, amana dibaca panjang karena fathah tegak. Ada juga yang menyebut fathah panjang, fathah berdiri. Tapi untuk memudahkan menghafal, saya menyebutnya fathah tegak saja. Amana secara hukum tajwid tidak lagi menjadi mad tabi'i, ya, tapi di sini menjadi mad badal, ya. Toha, to sama ha, ini juga bukan mad tabi'i, tapi mad lazim mukhaffaf harfi, ya. To-nya mad lazim mukhaffaf harfi, ha-nya juga mad lazim mukhaffaf harfi, ya. Berikutnya yang kelima, kasrah tegak. Contoh bihi, ya. Dibaca panjang juga hi-nya karena kasrohnya kasroh tegak. Bihi. Secara hukum tajwid ini hukumnya adalah mad silah qasirah, ya. Bagian dari mad far'i ada mad silah qasirah. Berikutnya yang keenam atau yang terakhir yang dibaca panjang adalah dhammah tegak atau dhammah terbalik. Ini perhatikan. Seperti angka 6. Azabuhu. Hu-nya dibaca panjang. Kenapa? Karena dhammahnya tegak atau dhammahnya terbalik seperti angka 6 ini, ya. Azabuhu. Bu-nya kenapa tidak dibaca panjang? Karena dhammahnya tidak terbalik, dhammahnya tidak tegak, ya. Berikutnya, rumus mudah untuk menghafalkan bacaan mad yang 6 tersebut yang sudah kita bahas. Ini mudahnya saya bagi menjadi 2 kotak, ya. Ini kotak pertama dan kotak kedua, ya. Kotak pertama di sini ada 3 nomor. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti sukun, dhamma diikuti waw sukun, ya. Jadi ada kata-kata fathah diikuti, kasrah diikuti, dhamma diikuti. Tinggal pasangannya untuk fathah diikuti alif, kasrah diikuti sukun, dhamma diikuti waw sukun, ya. Untuk kotak yang pertama. Kotak kedua nomor 4 sampai nomor 6. Fathah tegak, kasrah tegak, dhammah tegak. Jadi mudah sebenarnya menghafalkannya. Tinggal praktiknya nanti, ya. Ini untuk menghafalkannya jadi tinggal jadi yang dibaca panjang ada 6. Apa saja? Fathah diikuti alif, kasrah diikuti sukun, dhammah diikuti waw sukun, fathah tegak, kasrah tegak, dhammah tegak. Itu yang dibaca panjang. Nah, sekarang kita masuk kepada praktek membaca mad, ya. Di sini sengaja saya sertakan 6 yang dibaca panjang agar nanti mudah kita kenali. Kita masuk kepada baris yang pertama. Kana qamisuhu. Ada 3 yang dibaca panjang di sini. Ka, mi, dan hu, ya. Ka-nya kenapa dibaca panjang? Karena fathah diikuti alif. Nomor 1, nih ada di nomor 1. Berikutnya, mi-nya kenapa dibaca panjang? Kasrah diikuti ya sukun. Ada di nomor 2, ya. Kasrah diikuti ya sukun. Berikutnya, hu-nya kenapa dibaca panjang? Dhammah tegak. Ada di nomor 6. Lanjut. Kanu fiha fakihina. Ka-nya dibaca panjang, fathah diikuti alif, ya, nomor 1. Nu-nya kanu, nu-nya kenapa dibaca panjang? Dhammah diikuti waw sukun. Nomor 3. Fi-nya kenapa dibaca panjang? Kasrah diikuti sukun. Nomor 2, ya. Ha-nya kenapa dibaca panjang? Fathah diikuti alif. Nomor 1. Fa-nya kenapa dibaca panjang? Fathah tegak. Nomor 4. Hi-nya kenapa dibaca panjang? Kasrah diikuti ya sukun, ya. Kanu fi
kanu fiha fakihina. Ada 6 ya. Berikutnya baris kedua. Wa idza, zanya sudah dibaca panjang. Kenapa? Fathah diikuti alif. 1 ya. Ini ada wa. Tapi ini alifnya sudah berharokat, maka sudah bukan alif lagi, hamzah ya. Wa idza, zanya dibaca panjang, fathah diikuti alif. Nomor 1. Sa'alaka ba-nya dibaca panjang, fathah diikuti alif. Nomor 1. Ibadi, di-nya kenapa dibaca panjang? Kasrah diikuti ya sukun. Nomor 2. Berikutnya, wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina. Perhatikan di sini, wa kafa, fa-nya dibaca panjang, fathah tegak. Nomor 4. Bina, na-nya dibaca panjang, kenapa? Fathah diikuti alif. Nomor 1. Ha-nya dibaca panjang, fathah tegak. Nomor 4. Hasibina, kasroh dibaca panjang, kasroh diikuti sukun. Nomor 2. Berikutnya, yang terakhir, baris ketiga. Fakana aqibatahuma. Fakana, K-nya dibaca panjang, fathah diikuti alif. Nomor 1. Fakana A-nya dibaca panjang, fathah tegak. Nomor 1. Maaf, fathah diikuti fathah diikuti alif maksud saya. Ya, A-nya dibaca panjang, fathah diikuti alif. Nomor 1. Aqibatahuma, ma-nya dibaca panjang juga fathah diikuti alif. Nomor 1. Berikutnya, wa sahibatihi wa banihi. Wa so-nya dibaca panjang, fathah tegak. Nomor 4. Wa sahibatihi, hi-nya dibaca panjang, kasrah tegak. Nomor 5. Wa banihi, ni-nya dibaca panjang, kasrah diikuti ya sukun. Nomor 2. Jadi kalau kita praktekkan, lalu kita biasakan membaca, insya Allah nanti akan mudah kita membaca bacaan mad di dalam Al-Quran. Berikutnya, pengecualian. Nah, ini penting diketahui, pengecualian harusnya dibaca panjang, tapi karena ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak dibaca panjang, maka tidak jadi dibaca panjang. Perhatikan di sini. Nomor 1, fathah diikuti alif. Alif ya. Pada dasarnya ini dibaca panjang. Fathah diikuti alif ya. Nomor 1 yang tadi sudah kita bahas. Fathah diikuti alif dibaca panjang. Tetapi ya, karena ada hukum alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah setelahnya, maka batal dibaca panjang. Contoh di sini adalah wal asri ya. Di sini ada fathah. Lalu ada alif. Harusnya dibaca panjang. Tapi karena ini adalah alif lam qamariyah, maka batal dibaca panjang ya. Jadi jangan dibaca wal, tapi wal asri ya. Berikutnya di sini ada ma. Pada dasarnya ini dibaca panjang karena fathah diikuti alif ma. Tapi karena ada alif lam qamariyah setelahnya ini, maka tidak jadi dibaca panjang. Jangan dibaca malqo, tapi dibaca malqari'ah, malqari'atu ya. Berikutnya tidak dibaca panjang ya kalau ada alif lam syamsiyah setelahnya. Sama ya. Was-samai. Jadi tidak dibaca wa. Di sini kan ada fathah diikuti alif. Tapi karena ada alif lam syamsiyah di sini, maka tidak dibaca panjang. Langsung dibacanya was-samai. Berikutnya ini juga sama. Harusnya dibaca panjang, fathah diikuti alif. Tapi karena ada alif lam syamsiyah setelahnya, maka batal dibaca panjang. Mat-tariqu. Mat-tariqu. Berikutnya, pengecualian tidak dibaca panjang. Yang nomor 2 adalah fathah diikuti alif. Ya, ini harusnya dibaca panjang. Tetapi karena ada huruf berharakat sukun setelahnya, maka tidak lagi atau batal dibaca panjang. Ma harusnya dibaca panjang, fathah diikuti alif. Tapi karena ada huruf berharakat sukun setelahnya, maka batal dibaca panjang. Bacanya
langsung saja. Maktasabat, ya. Berikutnya, catatan yang perlu diketahui. Di sini ada 6 yang tadi sudah kita hafalkan, ya, yang mudah dihafalkan. Rumus mad yang 6 ini, ya, yang 6 ini merupakan dasar saja, yakni yang dibaca panjang 2 harokat. Jadi semuanya ini, dari 6 ini semuanya bacanya masih 2 harokat saja, ya. Artinya bisa berubah menjadi lebih panjang jika ada sesuatu yang mempengaruhinya. Contoh, jaa. Secara dasar, perhatikan. Ini adalah fathah diikuti alif, ya. Fathah diikuti alif. Tapi karena ada hamzah setelahnya, maka secara hukum dia menjadi hukum tajwid, dia menjadi mad wajib muttasil. Maka bacanya tidak lagi 2 harokat, tapi menjadi 5 harokat. Jadi tidak dibaca jaa, ya, tapi jaa, ya. Secara hukum tajwid ini mad wajib muttasil, wajib dibaca panjang 5 harokat, tidak boleh 2 harokat. Berikutnya, Rabbil alamin. Minnya pada dasarnya ini kasrah diikuti sukun nomor 2, ya. Tapi karena ada huruf hidup setelahnya, huruf nun berharokat fathah, lalu ada waqaf setelahnya, maka ini secara tajwid bukan lagi mad tabi'i, tapi mad arid lisukun, ya, bagian dari mad far'i yang 13. Bacanya lebih utama adalah 6 harokat. Rabbil alamin. Seandainya ini diwasal, misalkan alhamdulillahi rabbil alaminar, jangan dibaca lebih dari 2 harokat karena menjadi mad tabi biasa. Tapi kalau diwaqaf, maka ini menjadi mad arid lisukun. Bacanya lebih utama dibaca 6 harokat. Berikutnya catatan yang kedua, selain rumus yang 6 ini ada lagi yang dibaca panjang. Jadi saya sampaikan 6 ini adalah dasar, ya. Selain ini tentu saja ada lagi yang dibaca panjang. Hanya saja saya ingin membaginya menjadi 6 untuk memudahkan, dan ini banyak di dalam Al-Qur'an. Sedangkan yang ini tidak terlalu banyak, ya. Meskipun ada juga, ya. Contoh seperti li'ilafi Quraisy, ya. Di sini hukumnya adalah madlin. Ya, meskipun di sini tidak ada fathah diikuti sukun. Lalu ada huruf hidup dibaca waqaf. Ini secara 6 ini tidak ada, ya. Secara di sini tidak ada, tapi dibaca panjang. Nah, ini madlin. Saya tidak akan membahas ini, tapi nanti secara khusus kita akan bahas pada mad far'i berikutnya. Berikutnya wal adiyati dhabha. Nah, ini fathatain, ya, dibaca waqaf, ya. Nah, ini juga dibaca panjang kalau berhenti. Kalau waqaf, ya, karena menjadi mad iwad. Wal adiyati dhabha. Di sini tidak ada. Tapi di sini nanti akan masuk pada pembahasan tentang mad iwad, ya, salah satu dari mad far'i yang 13. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.